kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Amelia Dwi Ramadhani, Eka Diakinanti, Gayu Malik Istiqomah, Meita Nur Pratidina, dan Sarah Novita Anggraini. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teknik Komputer Jaringan, kami melakukan proyek based learning dengan objek perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta. Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta berlokasi di Jalan Tarumanegara, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Perpustakaan ini berdiri pada 11 Juni 1990 dengan Kepala Perpustakaan Ibu Trisni Sulistyawati, SPD, serta dibantu oleh staf administratif, staf pustakawan, serta staf teknologi dan informasi. Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta memiliki visi, yaitu mampu berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan perpustakaan sebagai pusat belajar di sekolah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta memiliki misi, yaitu meningkatkan kualitas layanan yang diberikan terutama dalam memenuhi kebutuhan atau kelengkapan sarana belajar guna mencapai tujuan pendidikan sekolah. Sebagai pusat informasi sekolah, Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta menyediakan berbagai fasilitas, salah satunya perangkat komputer yang sudah terhubung dengan internet melalui pembentukan jaringan komputer. Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta memiliki 7 perangkat komputer yang terbagi atas 4 PC untuk pemustaka, 1 PC untuk presensi pemustaka, dan 2 PC untuk pustakawan. Selain itu, untuk mengolah bahan pustaka yang dimiliki Perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta, perpustakaan tersebut menggunakan sistem otomasi berupa aplikasi SLIMS. Perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa UNS, izin wawancara terkait teknik komputer jaringan di perpustakaan. Mungkin Bapak mau perkenalan diri dulu sebentar, Pak? Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrik Afan Iryana. Di sini mengampu mata pelajaran komputer dan jaringan kelas 10, yang mana pada struktur ini diberikan tugas tambahan untuk menangani di jaringan sekolah, seperti itu. Langsung saja nih Pak, ke pertanyaan pertama. Berhubung perpustakaan SMK Negeri 9 Surakarta ini sudah terbentuk jaringan komputernya di perpustakaan, jadi tugas kami di sini tanya-tanya terkait jaringan komputer tersebut. Jadi yang pertama, di perpustakaan ini menggunakan jenis topologi jaringan apa, Pak? Oke. Untuk ruang perpustakaan ini menggunakan topologi yang kita bangun untuk infrastrukturnya adalah topologi STAR. Ya, yang mana perangkat pada jaringan yang kita pakai di ruang perpus terhubung ke perangkat yang bernama switch, kemudian terhubung lagi kemudian di perangkat router yang ada di ruang server, begitu. Lalu untuk jaringan IP-nya itu menggunakan IP kelas berapa, Pak? Terkait dengan pengalamatan jaringan yang kita manajemen pada ruang perpustakaan, untuk kelas IP-nya kita menggunakan kelas C, yang mana kelas C itu karena terkondisi untuk jaringan berskala kecil, gitu. Lalu pada saat pembuatan jaringan komputer di perpustakaan khususnya, itu alat dan bahan yang digunakan apa saja, Pak? Untuk infrastruktur jaringan yang di ruang perpus, untuk perangkat jaringan utamanya adalah switch, yang mana switch itu kita hubungkan ke masing-masing PC yang ada pada ruang perpustakaan. Kemudian untuk perangkat yang ada di atas switch yang kita pasang di ruang perpus ini menuju ke perangkat satu lagi ke ruang server yang tadi kita sampaikan di awal. Lalu juga ada kabel UTP, terus crimping gitu ya, Pak? Iya, berarti untuk penggunaan alat dan bahannya kita menggunakan tang crimping, kemudian kabel UTP yang kita pakai.
Lalu kalau boleh tahu biaya yang diperlukan untuk pembuatan jaringan komputer di perpustakaan itu sekitar berapa, Pak? Kalau biaya relatif tidak banyak nggih, karena di sini kebetulan juga sudah tersedia jaringan LAN. Kalau diperkirakan untuk membangun jaringan pada ruang perpus ini kurang lebih untuk bahannya itu kira-kira 3 sampai 4 juta untuk di jaringan lokal khusus di ruang perpustakaan. Lalu langkah-langkah pembuatan jaringan komputer di perpustakaan, Pak. Nah, ini langkah-langkah ini prosesnya agak lumayan panjang karena kaitannya dengan jaringan ini harus mengetahui dari sisi topologi perangkat, kemudian sistem manajemen dari administrasi jaringannya. Karena kalau tidak terhubung secara jaringan ya hanya lokal saja yang kita bisa akses. Itu harus melibatkan beberapa perangkat infrastruktur yang mana saling berhubungan ke ruang lain, tidak hanya di ruang perpustakaan saja. Begitu. Untuk berapa orang yang membuat jaringan komputer perpustakaan ada berapa? Untuk personil Iya. teknisi sebetulnya kita tidak melibatkan banyak. Kita mengambil dari kompetensi yang ada di sekolah kita, SMK Negeri 9 Surakarta. Kita kan punya jurusan TKJ itu nggih. Jadi kita ambil dari siswa untuk membantu dari sisi pembangunan infrastrukturnya agar mereka juga lebih paham terkait dengan praktek. Oh iya. Begitu. Jadi dalam pembuatan jaringan komputer di perpus ini melibatkan siswa jurusan TKJ gitu, Pak? Betul, iya. Oh iya. Lalu untuk kendala pada proses pembuatan jaringan komputer perpustakaan apa saja, Pak? Kendalanya tidak banyak, hanya saja terkait dengan perangkat yang tersedia di ruang perpus itu belum banyak yang kita punya. Artinya dari sisi komputer masih terbatas, kemudian itu yang pertama. Kemudian dari sisi manajemen dari sisi bandwidth itu juga belum kita maksimalkan. Itu kendalanya yang seringkali disampaikan ke kami terkait dengan teknisi dari pihak perpustakaan begitu. Lalu untuk wifi di perpustakaan ini wifi khusus di perpus atau umum sekolah gitu ya? Ya. Terkait dengan jaringan WiFi yang selain kabel, karena di sini kan juga ada dua model ya, dari sisi pengkabelan wireless sendiri, kemudian dari wireless. Untuk wireless kita bagi menjadi dua jaringan. Yang pertama jaringan khusus untuk Bapak Ibu guru, ya, Bapak Ibu guru terkhusus untuk siswa peserta didik, terpisah antara Bapak Ibu guru dan peserta didik. Karena biasanya kalau kita gabungkan nanti untuk perangkatnya yang tidak mampu karena banyak yang akses begitu. Oh, jadi perpus juga ada yang siswa sendiri, guru sendiri, tapi bukan ada jaring wifi khusus perpus itu nggak ada ya, Pak? Khusus perpus ada. Ada. Khusus perpus ada. Oh ya, tadi ada pertanyaan lagi, Pak. Untuk berapa lamanya waktu proses pembuatan jaringan komputer perpustakaan? Waktu berapa lama kita mengalokasikan untuk lokal di ruang perpustakaan itu kurang lebih 1 pekan atau 1 minggu, karena kita merancang dari sisi RAB-nya, kemudian dari sisi infrastrukturnya itu kita siapkan, dan dari sisi jasa atau tenaganya begitu. Untuk sistem otomasi yang digunakan di perpustakaan itu menggunakan apa ya, Pak? Itu Bapak juga yang mengampu atau nggak, Pak, yang misal SLIMS gitu? Baik, terkait dengan sistem otomasi pada aplikasi untuk sistemnya perpustakaan itu kita memakai SLIMS versi 9 itu, yang mana untuk developnya atau pengerjaannya dikerjakan dari pihak ketiga dari sekolah sini gitu. Jadi Semua bukunya udah diinput atau belum?
Belum keseluruhan, Mbak. Jadi kita masih dalam proses juga untuk input data dari buku-buku yang kita punya. Oh, yang input itu dari Bapak atau dari pengelola perpustakaannya, Pak? Terkait dengan input data dari pengelola perpustakaan. Untuk trouble yang biasa terjadi di perpustakaan itu tadi kecepatannya ya Pak, kecepatan jaringannya ya Pak? Atau Ya. ada trouble lain? Ya, untuk trouble ya sebetulnya bisa dibilang juga tidak sering, cuma memang dalam jaringan itu kan kita seringkali menemukan kendala tidak connect, kemudian bandwidth-nya kecil, atau mungkin karena banyak pengguna yang mengakses seperti itu, jadi kendala-kendala seperti itu bisa terjadi. Karena terkait dengan jaringan, kita harus bisa menganalisis dari sisi bandwidth management dan di sisi trafficnya. Gitu. Lalu menurut Bapak apa saja fungsi dari jaringan komputer yang ada di perpustakaan Pak? Fungsi utamanya adalah untuk pelayanan dari peserta didik kami, yang mana mereka bisa mengakses. Yang pertama adalah bisa internet, itu yang utama. Kemudian yang kedua, bisa mengakses dari sisi pelayanan sistemnya. Misal contohnya adalah mencari buku, kemudian sistem dari pinjam, kemudian dikembalikan seperti itu. Kemudian di sini kan juga ada petugasnya yang bisa memandu dari sisi itu. Dan yang kedua, fungsinya adalah untuk belajar siswa. Intinya itu. Baik Pak, itu pertanyaan dari kami. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut kami sampaikan menyusul. Terima kasih atas waktunya Pak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Penerapan jaringan komputer dimulai dari ruang server. Ruang server ini digunakan untuk mengatur dan memantau seluruh jaringan yang ada di SMK Negeri 9 Surakarta, termasuk ruang perpustakaan. Kecepatan internetnya mencapai 50 Mbps. Melanjutkan yang tadi Pak, ini kan tadi ada ruang server juga yang untuk pusat semua jaringan yang ada di sekolahan. Kalau untuk perpustakaan sendiri, menghubungkan dari ruang servernya bagaimana ya Pak? Baik, untuk infrastrukturnya kami menggunakan jaringan kabel, yang mana jaringan kabel itu kita memakai kabel jenis UTP Cat 5 yang kita tarik langsung dari ruang server menuju ruang perpustakaan. Kemudian untuk jalurnya sendiri, ini posisi persis di samping kita, ini masuk ke jalur pengkabelannya, kemudian diterima oleh perangkat jaringan yang namanya wireless router. Wireless router ini berfungsi untuk melayani jaringan yang ada pada ruang perpustakaan, sekaligus untuk membackup dari sisi perangkat wirelessnya, gitu. Berarti di sini ada berapa komputer nggak Pak untuk yang pemustaka sendiri sama untuk pustakawannya? Untuk komputer yang dipakai untuk pustakawan ini ada 2 yang di ruang sebelah sana untuk input data, kemudian entry data terkait dengan data-data buku yang ada di perpustakaan. Kemudian untuk fasilitas dari siswa kita belum banyak, kita baru ada ini sementara ada 3 untuk komputernya untuk pelayanan dari siswa sendiri. Karena terkait dengan perangkat ini siswa bisa mengakses juga sebetulnya lewat smartphone yang mereka punya. Gitu. Kalau di perpustakaan sendiri ada komputer untuk yang pusatnya gitu nggak Pak? Untuk mengirimkan pesan-pesannya? Ada komputer utama untuk pustakawan di sisi sebelah sana. Nanti kita lihat untuk sistem aplikasi yang tadi kita sampaikan kayak Slim ya, Slim 9 yang nanti akan kita lihat di komputer yang nanti bisa kita lihat. Gitu. Baik, kita lanjutkan untuk pengkabelan yang ada pada ruang perpustakaan. Ini dari ruang server yang tadi kita kunjungi, ini masuk ke perangkat ini wireless router. Dari kabel yang pertama ini WAN, ini dari switch dari
ruang server menuju ruang server, kemudian kabel port nomor 1 ini menuju ke komputer pustakawan yang untuk manajemen dari sistem SLIM-nya. Kemudian yang 3 ini adalah untuk jaringan dari komputer lokalnya, yang mana untuk pelayanan dari peserta didik kami. Gitu. Untuk komputer yang bagian kayak ngurus SID kayak gitu ngaturnya itu di komputer yang mana Pak? Pustakawan ya Pak? Iya, semuanya jadi untuk kontrolnya semuanya ke komputer pustakawan untuk kontrol dari sisi perangkatnya. Begitu. Berarti ini kan tadi yang jadi server ya Pak, yang sebelah Iya, sini. jadi Itu server. langsung masuk ke sini atau ke itu tadi saya lihat ada kayak Ada switch ya, ya. betul. Karena ini ya saya tegaskan sekali lagi terkait dengan jaringannya, ini dari ruang server. Ruang server yang menuju ke switch yang mana untuk jalur dari sisi internetnya. Kemudian 3 ini untuk jaringan lokal yang mana dia masuk ke salah satu switch yang ada di sini. Begitu. Untuk membagi jaringan kan begitu. Untuk perubahan IP itu kalau mau berubah nomor IP itu di server pusat yang tadi atau di server perpustakaan Pak? Baik, untuk manajemen sistem jaringan yang kita kontrol itu bisa melalui lokal ruang perpus. Itu sebagai kontrol lapis kedua. Kemudian untuk kontrol utamanya tetap di ruang server. Jadi kita bisa kontrol di ruang manapun dari ruang server. Penggantian IP, kemudian konfigurasi itu kontrol pusatnya dari ruang server seperti itu. Kalau penggantian alamat IP-nya itu jadi itu secara berkala atau kalau ada kendala atau apa gitu Pak? Baik. Karena sistem kami untuk pengelamatan jaringan yang utama, jalur utama itu kita tetap Mbak, jadi tidak berubah jalur utama. Kemudian yang jaringan yang per ruang itu secara berkala. Biasanya paling singkat kita 3 bulan sekali untuk merevisi atau memperbarui dari pengelamatan gitu. Kemudian dicek adapter setting di sini yang atas. Nah, ini ada Ethernet untuk jalur kabelnya. Ini diklik kanan, Di kanan. boleh. Kemudian properties. Kemudian di alamat IP versi 4 bawah. Ini di situ. Kemudian properties. Nah, terkait dengan konfigurasinya kita menggunakan konfigurasi statik ya untuk pengelamatan jaringannya. Ini memakai jenis kelas A cuma dengan dikombinasi dengan subnetting kelas C. Ya. /26 kelas C. Berarti Subnet ini tinggal kelasnya. diganti habis itu langsung oke ya Pak? Itu udah otomatis Diganti ya kalau tahu pengelamatan jaringannya. Tapi kalau asal ganti itu nggak bisa. Begitu. Oke Pak, siap. Berarti nggak pakai DHCP ya Pak, pakainya Pakainya statik nggih. Kalau DHCP sebetulnya bisa, cuma nanti kelemahannya adalah nanti kita tidak bisa mengontrol secara pasti karena dinamis kan IP-nya. Iya. Begitu. Untuk komputer pustakawan yang mana dipakai untuk input data, entry data ini kita pakai komputer yang kita hadapi ini. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, otomasinya sendiri menggunakan sistem aplikasi SLIM yang open source ya itu ya. Kemudian kita bisa instalkan di sini. Sementara kita masih pakai localhost. Ya, localhost untuk konfigurasi di jaringan lokal. Ini tampilan awalnya masih standar seperti ini. Jadi untuk coba jenengan masukkan aja nama akun. Ini admin. Kemudian kata sandinya coba admin. Jadi dari Putris ini menyampaikan itu. Nah, ini terus saja ya. Ini tampilan dashboard awal di sistem SLIM-nya, yang mana ada beberapa menu yang kita fungsikan. Di sini ada yang atas tadi Mbak,
ada beranda, kemudian apa itu sirkulasi keanggotaan dan lain sebagainya, itu untuk kontrol dari pustakawannya sendiri. Untuk lebih jelasnya terkait dengan input data, entry data, nanti dengan petugasnya begitu. Tapi untuk tampilan dari sisi aplikasinya kita menggunakan seperti ini. Ini baru tahap develop, jadi masih berkembang terus. Rencana nanti untuk Slim ini bisa diakses dari jaringan luar perpus. Kalau sementara ini kan masih di lokal hostnya perpustakaan. Contoh-contoh dari nama-nama peserta didik yang sudah kita inputkan datanya. Pemasangan akses point yang kita praktekkan menggunakan metode extend dari Wi-Fi perpustakaan yang bernama Wi-Fi Library. Karena extend, jadi kabelan yang terhubung pada PC yang kita praktekkan dilepas terlebih dahulu. Setelah kabelan dilepas, lalu cek ke jaringan Wi-Fi, setelah itu disambungkan, setelah itu cek properties untuk mengetahui IP address, lalu copy IP address, lalu akses di Google Chrome. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita buat password baru dengan perpustakaan 9. Lanjut. Oke, setelah itu kita langsung ke change mode, lalu pilih ke extender, lalu masuk ke, setelah menunggu proses rebooting, lalu kita diarahkan ke website yang tadi, lalu masukkan password yang telah kita buat, setelah itu login, lalu kita pilih wifi yang akan kita extend, terus masukkan password wifi yang tersedia. Setelah itu kita ubah SSID dan password, lalu klik selanjutnya, lalu klik save. Setelah selesai, lanjut kita bisa akses wifi yang kita extend dengan SSID wifi library _ext.